Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian tentang Al-Qur'an dan hadis Nabi, ya. Yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ahlul Quran dan Ahlul Jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kemarin kita nih, ya. Sekarang di halaman 7, ya. Ya. Jadi setiap orang yang beriman itu pasti berilmu. Setiap orang yang beriman pasti berilmu. Jadi konsepnya ilmu itu. Jadi nggak mungkin orang beriman tanpa ilmu. Konsepnya begitu. Dan tidak setiap orang yang berilmu itu pasti beriman. Orang berilmu belum tentu beriman. Tapi kalau orang beriman pasti dia berilmu. Orang berilmu belum tentu beriman. Contohnya siapa? Fir'aun, Abu Jahal. Itu contoh itu. Orang berilmu. Emang Abu Jahal orang bego? Bukan. Emang Fir'aun orang bego? Bukan. Dia orang pintar, orang berilmu. Tapi dia tidak beriman. Jadi konsepnya gitu, ya. Tidak semua orang berilmu itu beriman, tapi setiap orang yang beriman dipastikan dia berilmu. Sama dengan gitu. Setiap orang benar pasti pintar, tapi kalau orang pintar belum tentu benar. Banyak orang pintar enggak? Banyak. Kita yang dibutuhkan sekarang ini mau di masyarakat, di kota, di desa, dan di negara, yang dibutuhkan bukan orang pintar, tapi orang benar. Maka kalau orang benar dipastikan dia pintar. Jadi belajar benar saja dengan tauhid yang benar. Gitu. Tauhid benar itu didasari dengan akidahnya yang benar. Gitu. Dan contoh yang lain, kalau 2 tambah 2 pasti 4. Pasti, jelas. Kalau nggak halal, haram. Gitu. Kalau nggak bertauhid, syirik. Gitu. Ya. Yang kepastiannya, kalau 2 tambah 2 4 itu yang kepastiannya tidak dapat digoda oleh apapun atau oleh siapapun. Nggak bakal berubah. Tidak bakal berubah. 2 tambah 2 4. Sekalipun yang mengatakan itu presiden, pasti kalau ditanya 2 tambah 2 4. Kalau anak kecil juga yang ditanya 2 tambah 2 4. Jadi nggak ngaruh siapa yang ngucapin, nggak ngaruh. Dia tetap 4. Gitu. Maka kepastian iman itu tentu lebih dari kepastian ilmu pasti. Iman itu kepastiannya lebih daripada ilmu pasti. Lebih daripada 2 tambah 2 4. Iman itu tidak tergoda oleh siapapun dan oleh dimanapun dia berada. Ittaqillah haitsuma kuntum. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Di negara kafir sekalipun kita tinggal, kalau dia iman, dia sholat nggak? Sholat. Kata Nabi apa? Ittaqillah haitsuma kuntum. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Gitu. Nggak ngaruh. Jadi iman itu tidak berpengaruh oleh siapapun, oleh keadaan apapun, dan oleh
apapun. Tetapi manusialah yang bisa tergoda. Manusianya bisa tergoda. Tapi imannya tergoda nggak? Enggak. Manusianya bisa tergoda. Hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla merupakan ilmu dan i'tiqad pasti yang menghilangkan segala keraguan dan dibuktikan oleh perbuatan, ya. Jadi kalau orang sudah dapat hidayah, dapat taufik dari Allah, ya, itu adalah ilmu i'tiqad yang pasti yang menghilangkan segala keraguan. Makanya disebut di dalam Al-Qur'an ayat kedua surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Jadi nggak ada keraguan di dalam hati kita, makanya tenang jiwanya, ya. Kita 2 tahun nih, udah 2 tahun belum itu pandemi? Udah tenang-tenang aja kita, ngaji mau tenang gitu kan, sholat tenang, ibadah tenang, iya kan? Rezeki juga seperti biasa gitu. Kenapa? Karena iman tidak berpengaruh gitu. Ini enggak pusing benar gitu ya. Ya, karena pusingnya itulah tidak didasari dengan keimanannya. Dikarenakan hanya Allah Azza wa Jalla pencipta segala sesuatu, maka juga wajib diimani bahwa Allah Azza wa Jalla itu pasti mendahului segala ciptaannya, bahkan dia tidak ada permulaan dan akhirnya. Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu di surat Al-Hadid ayat 3 ya. Wal awwalu wal akhir. Ya gitu ya. Gitu ya. Jadi juga wajib diimani bahwa Allah Azza wa Jalla tidak berhajat kepada apapun dan siapapun dari ciptaannya. Allah nggak butuh sama hamba-hambanya. Hamba ciptaannya Allah nggak butuh. Yang butuh siapa? Kita. Ya kita. Kita yang butuh. Kemudian di surat Ad-Dariyat ya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi aku makan. Makanya Allah nggak butuh sesajen, sesembahan itu nggak perlu. Allah di makanan nggak perlu gitu. Yang perlu siapa? Ya kita gitu ya. Jadi Allah nggak perlu yang kayak gitu-gitu ya. Hak Allah itu bagaimana terhadap hambanya? Haknya apa? Dia beribadah tanpa mensekutukan Allah dengan sesuatu. Itu hak Allah, gitu. Itu hak Allah. Jadi kita beribadah tanpa mensekutukan dengan sesuatu. Itu hak Allah. Haknya kita terhadap Allah, kalau tidak mensekutukan Allah, tidak diadab oleh Allah. Gitu ya. Tadi itu hadisnya dibaca gitu ya. Kemudian di surat Al-Qasas ya ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan yang Dia pilih. Mereka makhluk tidak mempunyai pilihan. Kita nggak punya pilihan. Gitu. Kalau Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia cuma bilang apa? Kun fayakun. Gitu. Makanya sabar dalam ngaji. Kalau Allah sudah berkehendak, ini orang pada ngaji semua. Kalau Allah sudah berkehendak. Gitu. Tugas kita mah cuma nyampein doang, cuma bilangin doang, nggak bisa maksa. Gitu. Karena ketetapan hanya pada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi petunjuk itu diberikan kepada yang Dia kehendaki. Gitu. Sama keluarga kita juga begitu. Kita bilangin, nggak usah dikebukin, nggak usah, bilangin aja. Nah, sholat. Gitu. Istri kita, kau pakai jilbab, kau jangan berhias kalau keluar, kecuali kau di rumah berhias buat suamimu. Bilangin aja, jangan ini mah enggak. Udah dibilangin sambil nempelin, jangan, ya, enggak usah. Bilangin, karena petunjuk itu milik Allah. Kalau dia sadar
diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka didoain. Kalau habis adzan iqamat, jangan lupa tuh adzan itu doanya. Ya, kan Nabi Ibrahim juga ngajarin tuh doanya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya, supaya keluarga kita tanpa disuruh sholat pun dia pasti sholat. Kalau doa kita dikabul, gitu, doain, nggak usah digebukin. Jadi hanya Allah Azza wa Jalla pemilik mutlak, gitu. Kita ini milik Allah. Dan jika seorang beriman bahwa hanya kepada Allah pencipta segala sesuatu, niscaya dia juga beriman hanya Allah pemilik mutlak segala sesuatu. Jadi segala sesuatu milik Allah. Kalau sudah Allah ambil gitu, nggak usah marah-marah. Gitu. Bahkan harta kita yang hilang sekalipun, nggak usah pusing. Ya, nggak usah pusing. Karena semuanya milik Allah. Jadi jangan bangga kalau diberikan rezeki yang berlimpah sama Allah. Allah punya cara untuk mengambilnya, betul nggak? Allah punya cara. Yang di surat Yunus tuh, ingatlah sesungguhnya kepunyaan atau milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Itu milik Allah. Maka kalau orang beriman hidupnya tenang. Tenang. Nih kayak gini nih kalau ditanya nih. Kan kita lebih tenang sekarang. Orang yang kemarin itu nggak tenang kena pandemi itu cuma satu, orang yang punya hutang, yang punya kreditan itu pusing dia. Pendapatan berkurang, tagihan tetap. Itu orang bertamu bukan dia mau silaturahim. Assalamualaikum, rentenir datang yang pertama jam 9. Ada gitu nggak? Jam 1 ada lagi nggak? Itu yang pusing itu. Terus tiap bulan datang tuh dealer motor. Itu yang bikin pusing. Ya. Kalau yang kita gini nggak ada utangnya, udah ibadah aja, ya kan? Makan nggak ada nasi, Indomie aja gitu ya. Gitu. Itulah orang yang beriman, hidupnya tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dia berzikir, hatinya jadi tenang, nggak gelisah. Kalau keinginan banyak, ya iyalah. Lihat aja orang-orang yang kaya, pusing kepalanya itu. Udah punya hotel, minta tower yang paling tinggi, gitu. Tower lagi udah yang tinggi, saya mau bikin lagi yang paling tinggi. Naik ke atas nyemplung dia. Gitu ya. Kemudian hanya Allah Azza wa Jalla pengatur dan penghukum mutlak. Jadi yang berhak menghukumi hanya Allah, yang berhak mengatur hanya Allah. Dan jika muslim mukallaf beriman bahwa hanya Allah Azza wa Jalla pemilik mutlak segala sesuatu, niscaya dia juga beriman bahwa yang berhak mengatur dan menghukum segala sesuatu secara benar hanya Allah. Jadi hukum Allah itu pasti benar. Gitu. Makanya di sini di Al-Qur'an ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat hukum pasti benar, ikutin saja. Gitu. Wah, ini kan nggak sesuai ayatnya dengan lingkungan kita gitu. Nggak ada. Nggak berpengaruh dengan lingkungan nggak berpengaruh. Tetap aja kita laksanakan ini. Kalau hukumnya sudah halal, gitu. Contoh ada daerah-daerah yang menghalalkan babi, umpamanya gitu kan. Tetap aja kita bilangnya apa? Haram. Gitu. Mentang-mentang kita di daerah tersebut, terus kita bilang halal juga. Gimana itu? Nggak iman. Nggak ada iman. Imannya copot. Ya. Listrik juga kalau lagi nyala copot gitu repot. Hah? Woi, luntur dia. Mending kalau luntur. Kalau tauhidnya luntur agak mendingan kali ya. Tapi kalau copot, waduh. Copot. Itu di surat 7 ya, ayat 54 ya. Ingatlah segala ciptaan dan pemilik hanya milik Allah. Milik Allah. Ya. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 17-nya. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, dan kerajaan langit
bumi dan apa kerajaan yang ada di antara keduanya hanya milik kepunyaan Allah. Termasuk masjid ini juga, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Nggak boleh ada yang ngaku itu masjid saya, sekalipun dia yang bangun. Gitu. Milik Allah. Gitu. Selanjutnya, muslim mukallaf wajib beriktikad bahwa Allah Azza wa Jalla yang berhak memperkenalkan segala sesuatu. Maka selain Allah Azza wa Jalla kenal diri itu palsu. Ya. Jadi kalau bilang ma'rifatun nas, ma'rifatun mengenal diri tanpa didasari dengan ilmu, maka sesungguhnya dia dusta gitu ya. Dia wajib beriman hanya kepada Azza wa Jalla, pencipta, pemilik dan penghukum segala sesuatu yang benar. Maka jelas mengenal dirinya jelas dia akan kenal. Dia kenal hak Allah, dia kenal hak dirinya. Begitu juga antara suami dengan istri. Istri punya hak dan kewajiban, gitu kan? Suami punya hak dan kewajiban. Jadi kalau suami tahu hak dan kewajibannya, istri tahu hak dan kewajibannya, maka bagus nggak keluarganya? Bagus. Jangan dibalik-balik. Kewajiban seorang suami kira-kira apa dulu yang gampang? Cari nafkah. Jangan dibalik. Istrinya cari nafkah, suaminya di rumah. Ngomong anak. Terbalik ya, jangan terbalik. Gitu ya. Boleh nggak ngebantu istrinya? Boleh. Tapi dia juga harus nyari. Gitu ya. Jadi tahu kewajiban dan hak. Gitu. Haknya suami terhadap istri apa? Ya dilayani. Ya kan? Istri melayani. Gitu. Kewajiban seorang istri melayani suaminya. Gitu. Jangan melayani orang, ya kan? Kalau sama orang tuh istrinya lembut ngomongnya, ya kan? Mana Pak? Mas, mau kemana Mas? Sama suaminya, lu mau pergi kemana? Besok kita belajar manusia itu dari mana, sedang di mana, dan akan kemana ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengerti hak dan kewajiban. Begitu juga istri kita bisa tahu hak dan kewajibannya. Maka kasih tahu, kau punya haknya ini. Kamu punya hak nih, ya. Semua sandang, pangan, papan saya yang cari. Gitu. Tapi kewajibanmu, semua keinginan saya ikuti. Kecuali mensekutukan Allah, jangan diikuti, gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan tidak copot imannya sampai kita menjemput kematian dan kita bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat yang dibacakan keluar dari mulut kita, la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, surga Aden bersama keluarga kita yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.